Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Azam, NIM R1C123013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang karakteristik geometri batubara. Konteks yang saya ambil di sini ada 4. Yang pertama itu dimensi lapisan batubara, yang kedua bentuk lapisan batubara, yang ketiga kemiringan dan pergerakan lapisan batubara, dan yang keempat itu distribusi dan kontinuitas batubara. Pertama, dimensi lapisan batubara. Analisis ketebalan. Variasi lapisan batubara dilihat dari ketebalan lapisan batubara yang bervariasi antara 0,5 hingga 5 meter, bergantung pada kondisi pengendapan dan proses coulification. Nah, splitting Smith, ini beberapa lapisan yang mengalami fenomena splitting yang menunjukkan adanya perubahan pada kondisi geologi selama proses pembentukan batubara. Faktor pembentukan ini memiliki ketebalan dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan, aktivitas tektonik, serta pengaruh deformasi sedimentasi batu di sekitarnya. Perluasan lapisan batubara terbagi menjadi 3, ada persebaran horizontal yang dimana lapisan batubara ini memiliki arah sebaran timur laut hingga barat daya dengan kemiringan menuju tenggara sesuai pengukuran geologi. Nah, keteraturan Siam ini di beberapa lokasi lapisan batubara tidak menunjukkan keteraturan antar keseimbangan akibat penentuan lingkungan pengendapan. Nah, yang kedua ini model korelasi. Nah, penelitian korelasi ini lapisan antara titik bor digunakan untuk memetakan distribusi geografi lapisan batubara. Faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi. Yang pertama itu ada tektonik lokal. Aktivitas tektonik ini mempengaruhi deformasi dan ketebalan lapisan batubara, terutama di area dengan morfologi bergelombang. Nah, yang kedua itu lingkungan pengendapan. Variasi dimensi dipengaruhi oleh perubahan lingkungan pengendapan seperti aliran sungai atau rawa. Nah, di sini yang ketiga ini aktivitas sedimen. Intensitas sedimentasi organik ini di bawah permukaan tanah menentukan kualitas dan volume endapan batubara. Yang kedua itu bentuk lapisan batubara. Dilihat dari strukturnya ada lipatan dan sesar. Lipatan, lapisan batuan yang melengkung akibat tekanan kompresi dapat membentuk pola seperti antiklin atau siklin yang mempengaruhi perencanaan, pembangunan, dan eksplorasi. Yang kedua itu patahan, gangguan struktur berupa rekahan yang menyebabkan pergeseran lapisan batubara yang membuat aksesibilitas batubara lebih kompleks dan mempengaruhi stabilitas tambang. Yang ketiga itu kerapatan rekahan. Banyaknya rekahan akibat lipatan dan sesar dapat meningkatkan risiko kontaminasi oleh sedimen sehingga kualitas batubara menurun. Yang keempat itu identifikasi eksplorasi. Analisis lipatan dan sesar dilakukan melalui rekomendasi data pengeboran, membantu menentukan arah dan kelamaan lapisan batuan. Adapun geometri lapisan batubara terbagi lagi menjadi 4, ada itu memendekkan ke atas atau brushback, lapisan yang melengkung ke arah atas akibat gaya kompresi dengan kemungkinan pecahnya lapisan yang mempengaruhi kekompakan batubara. Yang kedua itu menipis di tengah atau pitch. Lapisan batubara yang menyempit ini di bagian tengah umumnya dipengaruhi oleh distribusi batubara di bawah dan di atas lapisan serta variasi alurnya. Yang ketiga itu lipatan berulang, bentuk lapisan batuan yang menunjukkan pola pengulangan seperti geometri fault yang seringkali sulit dipetakan tanpa eksplorasi detail. Dan yang keempat itu ketebalan lapisan. Variasi ketebalan secara lateral dapat mempengaruhi volume cadangan dan efisien penambangan pada area tertentu. Yang ketiga, kemiringan dan penggerakan lapisan batubara.
Pengukuran kemiringan terbagi menjadi 3, ada teknik manual yang dimana penggunaan alat sederhana seperti kompas geologi atau intellimeter untuk menentukan sudut kemiringan lapisan batu bara secara langsung di lapangan. Yang kedua itu pengukuran digital, pemanfaatan perangkat canggih seperti drone atau scanner berbasis laser untuk akurasi yang lebih tinggi dalam pengukuran sudut kemiringan. Yang ketiga itu validasi lapangan, yang dimana kombinasi pengukuran virtual dan alat bantu teknik untuk memastikan data kemiringan yang akurat dan dapat diandalkan. Pengukuran serangan. Nah, di mana ini definisinya adalah strike ditentukan sebagai arah horizontal utama dari lapisan batu bara yang menggunakan pengukuran sudut terhadap arah utara. Di mana ini penggunaan kompas geologi untuk menentukan arah secara manual dengan analisis virtual pada endapan. Yang dimana korelasi tren pengukuran strike membantu dalam evaluasi pola dan konsisten endapan batu bara di wilayah eksplorasi. Implikasi dari dip dan strike. Nah, di mana ini yang pertama stabilitas lereng. Sudut kemiringan dip memengaruhi stabilitas lereng pada penambangan terbuka yang perlu diperhitungkan dalam desain tambang. Yang kedua itu identifikasi wilayah produktif. Data dip dan strike membantu menentukan zona dengan potensi eksplorasi terbesar dan pengolahan sumber daya yang lebih positif. Perencanaan tambang. Nah, informasi ini digunakan untuk merancang jalur penambangan, memastikan efisien ekstra tanpa mengakibatkan resiko geotek. 4. Distribusi dan kontinuitas batu bara. Sebaran lapisan batu bara pertama dilihat dari letak geografi. Lokasi endapan batu bara ini biasanya terkait dengan area cekungan sedimentasi yang terbentuk dari jutaan tahun yang lalu. Yang kedua itu kita lihat lagi pola persebaran. Nah, persebaran lapisan batu bara sering dipengaruhi oleh faktor geologi seperti tektonik dan lingkungan purba tempat sedimentasi terjadi. Dan ketiga kita lihat dari kedalaman endapan, sebaran batu bara dapat ditentukan pada berbagai kedalaman mulai dari lapisan dangkal hingga yang membutuhkan eksplorasi mendalam. Analisis kontinuitasnya ini dilihat dari 3, yaitu hubungan struktural, ketebalan lapisan, dan kualitas endapan, yang dimana hubungan struktural ini lapisan batu bara seringkali dipengaruhi oleh aktivitas tektonik, menciptakan lapisan sesar atau dislokasi pasca formasinya. Yang kedua itu ketebalan lapisan, yang dimana kontinuitas lapisan ini dapat ditentukan dengan mengukur ketebalan yang konsisten di berbagai lokasi eksplorasi. Yang ketiga itu kualitas endapan. Kajian kontinuitas juga melihat keseragaman kualitas batu bara seperti kandungan karbon dan kadar kelembapan di sepanjang lapisan. Teknik pemetaan yang digunakan yaitu pertama survei geofisika, yang dia metode ini menggunakan seismik atau resistivitas digunakan untuk menentukan struktur bawah permukaan secara rinci. Yang kedua itu kita menggunakan pemanfaat citra satelit, yang dimana data citra satelit ini membantu mengidentifikasi area potensi batu bara secara luas dengan biaya yang lebih efisien. Yang ketiga analisis piling, yang dimana pengambilan sampel dari berbagai lapisan. Pengambilan dilakukan untuk membuat peta distribusi yang lebih akurat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.